Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, dan untuk tema kali ini, aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan kita bahas di pembacaan kali ini. Siapa tahu mungkin nanti memang akan ada pesan yang akan semesta berikan ke kalian. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada sesuatu yang tiba-tiba di sini berubah. Kalau aku lihat ya, ada suatu transformasi yang tiba-tiba berubah terjadi di hubungan percintaan kamu bersama dia. Padahal sebenarnya si dia ini cinta banget sama kamu. Aku lihat ya, orang yang saat ini berdealing dalam pembacaan ini bersama kamu ini sangat mencintai kamu. Aku lihat di sini dia memiliki ketertarikan bahkan gairah yang kuat dengan kamu. Ya, ada unconditional love di sini. Ada cinta yang kuat, ya. Ada cinta tanpa syarat di sini. Dan bahkan aku lihat si dia itu kayak lagi frustasi banget mikirin hubungan kalian ini. Gitu. Ada rasa cemburu, ada rasa takut, tapi juga ego menguasai hubungan kalian gitu. Entah memang kamu yang egois atau dia yang ego atau justru kalian berdua, tapi di sini kayak nggak ada yang mau memulai untuk memperbaiki rasa frustasi di hubungan ini atau hambatan di hubungan ini, sehingga dia kayak terbelenggu, kayak bingung sendiri, kayak ya frustasi gitu loh, mikirin hubungan ini tuh maunya gimana sih sebenarnya gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia jadi kayak terbelenggu, kayak terpenjara gitu loh dengan situasi yang ada di hubungan kalian. Kalau aku lihat si dia ini sebenarnya takut akan ditinggalkan oleh kamu. Ya, dia ini takut akan ditinggalkan oleh kamu. Nah, entah memang si dia inilah yang selalu pergi dari hubungan yang semakin intim, atau kamu yang saat ini memang ketika dia ingin mencoba lebih intim dengan kamu, tapi kamu yang pergi. Gitu. Intinya ada seseorang di sini yang takut akan keintiman, ya, tapi juga takut akan ditinggalkan. Tuh, kalian situasikan aja, karena aku lihat di sini ada separation, berarti kamu dengan dia saat ini sudah berpisah. Gitu. Ya, kamu dengan dia ini saat ini sudah berpisah. Tapi ketika berpisah gini, kalian sama-sama saling merindukan, sama-sama saling kepikiran, sama-sama saling masih saling cari tahu keadaan masing-masing. Ya, tapi dikala kalian berpisah seperti ini, apa ya, kayak kalau memandang masa depan tuh kayak blur gitu loh. Ya, kayak aku tidak bisa hidup tanpamu di masa depan gitu loh. Ya, alainya seperti itu. Aku lihat di sini. Ada healthy choice. Pilihan yang sehat. Ya, buatlah pilihan yang sehat untuk percintaan dan hidup kalian sebenarnya di sini. Ya. Dan mungkin saat ini memang kenapa kamu pergi dari dia atau menghindari dia itu karena menurutmu mencintai diri sendiri itu lebih membuatmu bahagia. Itu pilihan yang sehat bagimu, gitu. Aku melihat seperti itu, kayaknya kamu berpikir seperti itu. Kalau kamu jauh dari dia, berarti kamu merasa bahwa hidupmu akan lebih bahagia, hidupmu akan lebih sehat. Percintaanmu juga akan lebih sehat, percintaanmu akan lebih bahagia. Seperti itu.
Tuh, kartu pertama ada The Hermit. Ya, berarti ada seseorang di sini yang merasa kayak udah diblokir atau ditolak atau sudah tidak mau diajak komunikasi. Ya, sudah mengabaikan seperti itu. Bisa jadi dia merasa bahwa kayak dia itu sudah ditolak gitu loh sama kamu. Kamu kayak sudah memblokir dia gitu. Ya, ini juga memang karena adanya seseorang di sini atau mungkin kalian berdua terlalu sibuk ya sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk bisa bersama gitu. Ya, sehingga ada situasi mungkin kalian merasa kesepian karena tidak bisa saling memberikan waktu luang untuk kalian me time berdua gitu ya, memberikan quality time berdua gitu. Sehingga untuk sementara waktu aku lihat di sini kalian satu sama lain saling meninggalkan hubungan gitu. Dan aku lihat di sini juga situasi sekarang yang lagi sendiri-sendiri ini juga memang kalian manfaatkan waktu ini untuk mencoba fokus pada tujuan kalian masing-masing ya. Aku lihat di sini tujuan pada hidup kalian masing-masing. Kalau aku lihat di sini gimana nih? Tapi ada the lovers. Kalian itu sebenarnya sama-sama masih saling sayang, sama-sama masih saling cinta. Bahkan ketika kalian berpisah seperti ini pun selalu ada magnet tarikan untuk kalian kayak saling tarik-menarik untuk bisa bersama kembali gitu. Jadi masih saling kepikiran, masih saling memiliki keterikatan kalau aku lihat di sini. Ya, jadi mau sejauh apapun energi kalian itu kayak selalu ingin mendekat, selalu ingin terikat, selalu ingin terkoneksi seperti itu. Ya, makanya hubungan ini pun kelihatannya memang on off terus gitu kalau aku lihat. Ya. nggak ada kejelasan. Tapi walaupun nggak ada kejelasan, sebenarnya perasaan ya masih sama-sama cinta. Bahkan aku lihat di sini ada gairah secara seksual yang kuat di antara kamu dengan dia. Sama-sama memiliki gairah seksual di sini aku lihat. Ya, jadi ini bukan hanya sebuah ketertarikan belaka, ya bukan hanya sebuah ketertarikan karena sesuatu gitu, enggak. Tapi ini bahkan ada gairah ya. Bahkan kalau udah ada the lovers ini juga memang aku lihat kalian masih sama-sama sayang ya, memiliki rasa sayang yang kuat. Juga memang ada suatu ikatan secara spiritual yang kuat antara kamu dengan dia, bahkan secara emosional, mental, fisik juga ini mempengaruhi kalian dalam ketertarikannya kalian gitu. Nah, ketika kalian berpisah seperti ini pun, aku lihat juga kalian mau membuka hati dengan orang baru pun nggak bisa, gitu loh, ya. Jadi masih sama-sama sendiri. Aku lihat di sini kalian masih sama-sama. Berarti ada kemungkinan saat ini kalian itu masih sama-sama saling menunggu, ya. Jadi walaupun berpisah, kalian nggak mau juga gitu untuk membuka hati pada orang baru. Dan ada kemungkinan di sini sebenarnya kalian masih sama-sama saling menunggu. Karena memang kalian berdua ini memiliki standar yang cukup tinggi tentang memilih seorang pasangan atau memilih potensial hubungan kayak gitu ya. Makanya di sini entah ini kamu atau dia masih belum juga membuka hati untuk orang baru. Tapi juga koneksi antara kamu dengan dia ini juga terganggu. Ada suatu masalah yang belum bisa ditemukan solusinya, ya, sehingga kalian ya aku lihat masih kacau hubungannya, diem-dieman seperti ini, tapi juga nggak ada yang mau saling komunikasi, nggak ada yang mau memulai duluan, nggak ada yang mau merendahkan hati untuk bertanya atau berdiskusi bersama, cari solusinya bersama, kayak gitu. Gimana dong? Ya, aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia masih kikuk ya, masih canggung. Aku melihat bahwa ada perubahan
situasi nampaknya saat ini ya, lebih tepatnya kayak pemikiran sih ya, ini belum situasi yang berubah tapi baru pemikiran. Jadi kalian itu sekarang mulai menilai kembali prioritas kalian, terutama dalam hal keuangan dan kekayaan kalian. Terus juga ketika kalian mungkin selama ini lebih memprioritaskan keuangan, kekayaan, ya, dan sekarang kalian itu kayak menyadari bahwa hanya cinta yang dapat memuaskan kebutuhan kalian, gitu loh. Ya, selama ini kalian fokusnya ke materi, ke keuangan, ke harta benda, kayak gitu ya. Sehingga percintaan kalian itu selalu terabaikan. Nah, ini ya yang akhirnya membuat kalian kikuk sekarang, yang akhirnya ngebuat hubungan kalian itu canggung sekarang. Nah, sekarang kalian mulai menyadari bahwa hanya cinta yang dapat memuaskan kebutuhan kalian itu. Dan akhirnya di sini kalian itu ingin mulai fokus kembali ya untuk mencari cinta atau kesenangan dalam hidup kalian ini. Ya, kalau aku lihat di sini kalian sudah mulai ada pemikiran untuk kembali fokus pada percintaan kalian. Kalau aku lihat di sini, ya bisa jadi memang dari kedua belah pihak saat ini sedang berpikir tentang itu, atau salah satu pihak nih, ya. Dan kalau aku lihat di sini kayak kalian lebih karena selama ini kalian kan selalu terlalu menggilai harta benda gitu ya. Sekarang kalian kayak ingin mengelilingi diri kalian dengan kalian mungkin ingin melepaskan keinginan kalian dari diri kalian yang ingin dikelilingi oleh harta benda, dan sekarang lebih mencari cinta dan kesenangan hidup. Kemudian mungkin dari kalian juga ingin membersihkan kekacauan yang ada di hubungan kalian dan memilih gaya hidup yang minimalis. Terus itu aku lihat di sini mungkin kalian berdua akan mengubah hubungan kalian dengan uang atau harta benda kalian, karena menurut kalian keuangan tidak lagi menjadi fokus utama. Yang menjadi fokus utama kalian sekarang kalau aku lihat ke hubungan gitu ya. Jadi ada pola pikir yang sekarang berbalik gitu. Yang tadinya berpikir bahwa hubungan itu nanti dulu karena harus memprioritaskan keuangan dan materi, ya keuangan dan harta benda, sekarang justru malah berbalik, lebih fokus sekarang ingin memperbaiki hubungan kamu dengan dia dengan kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian ingin melepaskan kecemasan, kebencian yang pernah ada di hubungan ini, dan kalian ingin memiliki hubungan yang berkembang dan sehat ya, hubungan yang saling menunjukkan kemajuan, terus itu dan memahami kebutuhan dan kekhawatiran pasangan dan diri sendiri ya, dan mungkin ingin lebih saling berempati satu sama lain. Aku lihat di sini ya, jadi ada pola pikir sekarang dari kamu dengan dia ingin melakukan suatu empati ya, action, tindakan untuk lebih memprioritaskan pasangan, untuk saling mengetahui apa keinginan pasangan, apa maunya pasangan, yang terbaik gimana deh. Intinya nih aku lihat kalian akan menjuru memprioritaskan kembali hubungan kalian. Nah, kalau misalkan kalian mau ada pergerakan ya, kali ini kalian ingin ada pergerakan untuk menjalankan keinginan kalian bisa bersama itu ya, bukan hanya sekedar pemikiran aja, karena kan di sini baru pemikiran ya, ini baru pemikiran. Kalau misalkan kalian mau di-actionin, mau dijalanin ya, dari kedua belah pihak loh, bukan hanya satu belah pihak yang mau berjuang, aku lihat ini akan ada kemakmuran di hubungan kalian. Karena aku lihat di sini Ten of Pentacles itu kalian akan sampai pada titik puncak pencapaian pencarian kalian selama ini ya. Kalau misalkan selama ini titik puncak pencarian kalian adalah materi, maka ya kalian akan cukup mapan atau cukup makmur. Kalau misalkan pencarian kalian adalah
kisah cinta kalian, ya kalian akan mendapatkannya juga, memiliki keluarga, memiliki hubungan. Bahkan kalau misalkan kalian memperjuangkan dari keduanya, maka kalian akan juga mendapatkan rezeki nomplok yang tidak terduga juga, ya, mendapatkan keluarga, mendapatkan hubungan yang makmur juga gitu, ya, keuangan yang oke, aku lihat di sini, ya. Karena kalau Ten of Pentacles ini itu memang melambangkan suatu kemakmuran dan konsistensi jangka panjang, ya. Jika kalian mau berada dalam satu kesatuan, tapi ya itu harus dari kedua belah pihak mau sama-sama saling berjuang, ya, dan kalian mau mencoba untuk membuat koneksi kalian ini memiliki dasar yang kuat, kayak gitu. Maka kalian akan mendapatkan hubungan yang penuh dengan kedamaian, kegembiraan, bisa sampai ke rumah tangga, ya. Bahkan aku lihat di sini bisa hidup bersama, menetap, bertunangan, atau melakukan perjanjian pernikahan, atau justru malah sampai ke pernikahan, ya. Jika kalian memang mendambakan hubungan yang kuat, itu maka akan terjadi gitu loh, ya. Bahkan memiliki keluarga yang sejahtera, aku lihat di sini. Gitu. Ya, asalkan kalian mau sama-sama, ya. Dan kalau di keuangan juga aku lihat di sini kalian akan bisa mendapatkan rezeki yang nomplok gitu. Bahkan tak terduga. Mungkin bisa jadi dapat dari kerabat atau hubungan keluarga, ya. Mungkin nanti ada dari keluarga yang tiba-tiba ngasih kalian bonus atau ngasih kalian apa gitu. Kalau aku lihat di sini, karena ini Ten of Pentacles, yang penting kalian itu mau menjalani rencana-rencana kalian, maka itu akan terwujud. Aku lihat di sini. Bahkan kalau misalkan saat ini kalian pun sedang merencanakan keuangan masa depan kalian juga, ya, itu akan mulai kelihatan hasilnya. Aku lihat di sini. Nih, apalagi di sini di konfirmasi lagi dengan Page of Pentacles, ya. Kalau misalkan kalian nih ya, fokus kalian adalah bersama-sama, ya, menjalin suatu hubungan yang kuat. Nah, aku lihat sebenarnya kalian ini juga sama-sama saling mendukung pasangan untuk bisa sukses. Bahkan mungkin kalau misalkan ada salah satu di antara kalian yang belum sukses secara materi, pasangan akan membantu untuk mendukung memulai karir baru atau memulai usaha baru. Intinya akan ada awalan positif, awalan yang baru, aktivitas positif, kreativitas, ya, usaha yang baru. Dan ini aku lihat akan ada perkembangan, ya, tentang pendapatan kalian, kekayaan, harta benda, pekerjaan, kesuksesan, kesehatan fisik, apapun. Aku lihat di sini, ya, itu asal ya itu kalian mau sama-sama dari kedua belah pihak, ya, mau diusahakan kayak gitu, ya. Jangan diem-dieman lagi kayak gini. Maksudnya tuh kalian tuh disuruh untuk action loh, ya. Cobalah untuk action. Karena kalau aku lihat juga baik kamu dan dia ini masih memiliki rasa pengabdian dan keteguhan. Berarti kan masih ada rasa kesetiaan. Karena kalian memang masih sama-sama cinta, masih sama-sama memegang teguh rasa cinta itu, cintaku untuk kamu, kamu untuk aku, kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya ini hanya butuh action, ya, dari kalian. Memang keadaannya situasi sekarang tuh hubungan kalian tuh lagi padam, lagi ya itu tadi berpisah, ya, lagi nggak ada action, lagi nggak ada komunikasi, lagi canggung, lagi kebingungan, frustasi sendirian, ya, karena nggak ada obrolan, karena nggak ada komunikasi dari kalian, gitu loh. Kalau di sini, jadi kalian itu sebenarnya hanya butuh mendorong diri kalian untuk meraih kembali kegembiraan di situasi hubungan kalian. Dengan cara apa? Ya action, komunikasilah dulu gitu, ya. Komunikasi. Kalau memang ada masalah yang mengganjal di
pikiran kalian, di hubungan kalian yang menjadi halangan rintangan, coba dibicarakan gimana cari solusinya. Kalian harus bersikap seperti apa gitu. Intinya di sini jangan ragu-ragu, karena kalau aku lihat di sini kan masih ada yang ragu-ragu. Ya, karena ya, gimana nggak ragu-ragu, komunikasi aja nggak ada. Jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan itu ya nggak tahu gitu, makanya sampai sekarang masih aja ragu-ragu dengan sesuatu itu gitu loh. Entah apa gitu yang kamu ragu-ragukan di sini. Ya, keraguan-raguan itu bisa hilang kalau misalkan kalian ngobrol. Kalau kalian bisa bicara, cari solusinya bareng-bareng. Ya, siapa tahu kan gini ya, keraguan-raguan itu kan berarti atas ekspektasi sendiri yang di pikiran sendiri. Ya, karena kita nggak tahu jelas sebenarnya masalahnya apa, sebenarnya situasinya seperti apa, apakah dia mau seperti ini sesuai apa yang kamu mau. Nah, terus nanti otak kamu karena nggak ada komunikasi dari dua arah, sehingga otak kamu mengelola sendiri, jangan-jangan dia nanti nggak mau lagi, jangan-jangan dia nanti begini lagi, jangan-jangan nanti dia begitu. Itulah yang akhirnya membuat keraguan pada diri sendiri. Akhirnya hubungannya canggung kayak gini, hubungannya nggak jelas kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kalian butuh action aja. Ya, kalau aku lihat di sini cobalah untuk action. Bicarakan baik-baik. Ya, kalau aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat nggak ada orang baru di sisi dia dan nggak ada orang baru juga di sisimu. Ya, nggak ada pasangan di sisi dia, nggak ada pasangan di sisimu. Sebenarnya kalian ini sama-sama menunggu. Cuman karena jaim egois ya, jaim egois ada ketakutan tapi juga ada kekhawatiran, ada cemburu, ada rasa frustasi ya karena nggak ada komunikasi. Jadi sebenarnya ayo lakukan action. Udah lakukan action, tanya, ngobrol baik-baik. Itu sebenarnya yang membuat kalian ini bisa hubungannya itu terjalin. Hanya butuh action. Coba deh komunikasikan sekarang gitu ya dengan dia. Karena kartunya bagus nih, mendukung loh. Bener aja. Ini mendukung. Secara materi, karir, keuangan, aku lihat akan ada keberlimpahan, ya, akan ada perbaikan. Yang tadinya gila harta, sekarang menurunkan egonya, ya. Oke, kalau gitu ternyata harta nggak membuat dia benar-benar merasa bahagia jika cinta dia nggak ada, jika orang yang dia cintai nggak bisa di sisi dia, sehingga dia akan menurunkan egonya. Cukup yang penting memiliki uang, yang penting memiliki pekerjaan, karir stabil, keuangan stabil, ya, nggak perlu neko-neko harus punya triliunan, ya. Oke, standar orang stabil itu beda-beda ya. Yang penting karir ada, keuangan ada, terus itu juga percintaan juga ada, dia mau. Dan aku lihat juga kamu mau, gitu. Ya, kalian ini nggak neko-neko harus ya kalau misalkan pasangan bisa sukses sesukses-suksesnya ya kalian juga seneng gitu. Tapi untuk saat ini kalau aku lihat memang tidak bisa memaksakan untuk sesukses yang punya harta triliunan, miliaran, triliunan gitu, enggak. Ya, kalau aku lihat di sini kalian sama-sama mau kerja. Ya, sama-sama saling mau kerja, mau usaha. Terus cuman butuh nggak canggung lagi aja, gitu aja kalau aku lihat di sini, gitu ya. Oke, inilah pesan dari semesta yang ingin disampaikan di pembacaan kali ini. Silahkan untuk action. Ya, kalau misalkan kemarin ada tuh kan kayaknya ada yang komen waktu itu, aku udah menghubungin dia tapi nggak dibales ya. Oke, mungkin waktu itu memang dia butuh sendiri. Ya, butuh sendiri, tapi sebenarnya dia tahu kamu chat dia, mungkin memang dia lagi pusing, lagi ada beban gitu ya. Nah, kalau aku lihat kartu sekarang ini justru mendukung kalian untuk action ya. Di kartu ini silahkan kalau mau action. Oke. Dilihat reaksi dari kalian berduanya akan seperti apa. Kalau dari kartu sih ya akan ada kebaikan-kebaikan awalan baru untuk kalian, gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Gemini paling kuat dan juga Virgo yang paling kuat. Oke.
Untuk alfabetnya di sini nih ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.